Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP kelas 7 dimanapun kalian berada. Bertemu dengan saya Zainul Wafiqotuniam. Di sini saya akan menyampaikan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan adalah tentang dakwah Nabi di Mekah. Baik, yang pertama, di sini untuk peta konsep ataupun tujuan dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang kedua, mempelajari dan memahami kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Muhammad sebagai Nabi ataupun Rasul. Kemudian yang keempat, kita akan mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang terakhir, yaitu kita akan mencari tahu dan meneladani nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk subbab yang pertama, yaitu tentang masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Di sini yang perlu kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, di mana ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Kemudian saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sya'diyah dari Bani Sa'ad atau kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai pada usia 5 tahun. Kemudian selanjutnya saat Nabi usia 6 tahun, ibunya wafat dan ia diasuh oleh Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. Nah, ketika kakeknya meninggal, ia diasuh oleh Abu Thalib, pamannya, ketika ia berusia 8 tahun. Dengan pamannya, Nabi Muhammad memulai belajar untuk menjalani hidup, yaitu dengan menggembala ternak. Selain itu, ketika berusia 12 tahun, ia diperkenalkan kepada ilmu perniagaan atau ilmu perdagangan oleh pamannya. Nah, untuk itu tambahan cerita mengenai hal ini bahwa suatu ketika kafilah dagang Nabi Muhammad dan pamannya sampai di sebuah kota namanya kota Basrah di wilayah Syria, seorang pendeta terkenal di masa itu namanya Buhairah menghampiri Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, dan mengatakan kepada Abu Thalib, demikian, aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Nah, seperti itu. Bukhairah, seorang pendeta, selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib untuk melindungi Nabi Muhammad yang masih kecil ketika itu dari orang-orang Yahudi, dan lebih menyarankan agar segera kembali ke kota Mekah. Kemudian Abu Thalib pun mengikuti atau menuruti saran dari pendeta tersebut. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah tentang bagaimana sih masa dewasa Nabi, yaitu pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Beliau mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil untung yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Nah, kejujuran perilaku santun Nabi Muhammad ini merebut hati setiap orang ketika itu, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama, ia meminta Nabi untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 anak,
yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, mengenai Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, di sini awal mulanya Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Nah, perilaku masyarakat Arab atau masyarakat jahiliyah ketika itu diantara lain adalah tentang mabuk-mabukan dan berjudi, berbangga dengan nasab dan mencela keturunan, meremehkan dan menghina orang miskin dan kaum lemah, kemudian membunuh anak perempuan, dan kemudian pergaulan bebas. Nah, ada 3 bentuk pergaulan bebas di masa jahiliyah. Yang pertama itu namanya nikah istibda, yaitu perzinahan yang bertujuan untuk memperbaiki keturunan. Kemudian yang kedua adalah pergaulan bebas yang kita kenal dengan istilah sekarang itu kumpul kebo, yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ikatan sah pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah yang kita kenal dengan pelacuran, di mana perempuan menjajakan dirinya sendiri, tubuhnya untuk orang lain, untuk laki-laki yang tidak dinikahinya, seperti itu. Nah, ketika itu kemudian Nabi melakukan uzlah karena melihat keresahan masyarakat jahiliyah ketika itu. Nabi Muhammad uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Nah, hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq surat 96 ayat 1-5 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau rasulnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ini poin yang akan kita pelajari di sini, bahwa dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi diawali dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Muddatsir surat 74 ayat 1-7. Nah, pada dakwah ini, dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Aksumi. Nah, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau as-sabiqun al-awwalun diantaranya yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman. Itu. Kemudian yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan, di mana Rasulullah SAW memulai dakwah secara terang-terangan setelah turun wahyu yang ketiga, yaitu Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 94-95 dan Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 214-215.
Nah, melihat Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan, kaum kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghambat dakwah Rasul. Di antaranya yaitu mencoba menyuruh paman Nabi, yaitu Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun, dicegah seperti apapun, diberi rintangan seperti apapun, Nabi Muhammad menolak dan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam." Seperti itu. Kemudian dari materi ini yang perlu kita tahu adalah tentang hikmah dari strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Yang pertama, hikmah yang perlu kita tahu adalah menyadari bahwa melalui sifat sabar, ulet, lemah lembut, dan tidak merusak dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyadari dan memahami bahwa seorang rasul hanyalah bertugas menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Kemudian yang keempat, dapat mengambil contoh cara-cara berdakwah yang dilakukan Rasulullah, yaitu sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Kemudian yang terakhir, dapat meneladani Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Artinya, sikap dan amal perbuatan beliau sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahkannya. Nah, mungkin sekarang kita sering melihat dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar yaitu dengan cara kekerasan. Menurut saya pribadi sebagai seorang muslim, seharusnya kita kalau berdakwah itu yang menggunakan cara yang santun sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita. Bagaimana orang akan tertarik kepada kita kalau kita itu kasar, kalau kita itu melakukan kekerasan. Tentu orang akan lebih tertarik kepada kita, maksudnya kepada Islam, ketika kita menunjukkan perilaku yang positif, perilaku yang ramah, yang santun seperti itu. Nah, demikian materi yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang dakwah Nabi di Mekah. Silakan anak-anak semua dapat mempelajari lebih lanjut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.